Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Musim panas di Tiongkok tahun ini bukan sekadar panas biasa. Dari sekadar kisah-kisah viral di media sosial hingga data ilmiah yang dipaparkan Badan Meteorologi, semuanya mengarah pada satu kenyataan. Gelombang panas kali ini benar-benar luar biasa, bahkan membahayakan kehidupan. Dalam hitungan hari, jalanan aspal bisa meleleh, ban mobil rusak, dan ribuan orang harus mencari perlindungan dari suhu yang terus mencetak rekor baru. Fenomena unik di tengah terik. Seorang wanita muda di Tiongkok menjadi viral setelah mengalami sendiri keganasan panas tahun ini. Hanya duduk di pinggir jalan kurang dari 10 menit, sandalnya meleleh dan menempel di aspal. Ia bahkan tidak sadar apa yang terjadi. Hingga saat bangun, kakinya seolah berjoget breakdance karena panas yang menyengat. Fenomena lain yang tak kalah unik. Sejumlah pengemudi mengeluhkan ban mobil yang meleleh saat terkena paparan sinar matahari sehingga meninggalkan bekas hitam di jalan. Tak sedikit pula yang mengunggah video percobaan memasak telur di atas jalanan, dan telur itu langsung mendidih dalam waktu kurang dari 1 detik. Ini bukan musim panas, ini tungku peleburan, canda para netizen. Bahkan sandal yang malam sebelumnya dicuci bersih, keesokan harinya bisa berubah bentuk dan menciut menjadi versi mini. Semua akibat suhu ekstrim yang benar-benar di luar kebiasaan. Statistik dan data gelombang panas. Menurut data terbaru Badan Meteorologi Tiongkok, suhu udara di banyak wilayah menembus angka 40 derajat Celcius, sementara luas daerah dengan suhu di atas 35 derajat Celcius mencapai lebih dari 2 juta kilometer persegi, luasan setara hampir 8 kali wilayah Pulau Sumatera. Bahkan, di beberapa area, suhu permukaan tanah tercatat hingga 65 derajat Celcius. Dan pada permukaan jalan aspal yang terpapar sinar matahari, suhunya bisa mencapai hampir 70 derajat Celcius. Di Beijing sendiri, sejarah mencatat gelombang panas ekstrim sudah pernah terjadi di masa Kaisar Qianlong, dinasti Qing, di mana suhu kota itu pernah menyentuh 44,4 derajat Celcius. Musim panas tahun ke-8 masa pemerintahan Qianlong bahkan memakan korban jiwa hingga 10.000 orang dalam 12 hari. Sebuah tragedi yang membekas dalam catatan sejarah. Tahun ini, hingga 8 Juli, sebanyak 13 stasiun meteorologi nasional mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah pengukuran mereka. Kawasan-kawasan yang mengalami panas paling ekstrim meliputi selatan Hebei, tengah Henan, Shaanxi, dan barat Hubei, dengan suhu harian yang nyaris tidak pernah turun dari 40 derajat Celcius. Dampak nyata pada kehidupan warga. Di sejumlah kota besar, warga menghadapi kenyataan pahit. Lampu jalan bertenaga surya di beberapa wilayah bahkan terbakar di siang hari. Bukankah alat itu tidak memakai listrik, hanya menyerap sinar matahari? Kok bisa terbakar? Tanya seorang warga, heran bercampur takut. Di provinsi Heilongjiang, yang selama ini dikenal dengan suhu dinginnya, kini justru mencatat suhu 36 derajat Celcius di kota Harbin, kota yang dijuluki kota es. Fenomena ini benar-benar membalik persepsi masyarakat bahwa timur laut Tiongkok selalu sejuk di musim panas. Dampak paling parah justru dirasakan mahasiswa. Di kawasan timur laut, penggunaan pendingin udara AC masih sangat terbatas. Banyak mahasiswa yang terpaksa bertahan menghadapi panas ekstrim tanpa fasilitas penyejuk ruangan. Ironisnya, beberapa kampus mematikan listrik asrama di malam hari untuk penghematan energi sehingga kipas angin pun tak berfungsi. Ada mahasiswa yang akhirnya mencari solusi sendiri. Ada yang menyewa kamar hotel demi bisa tidur nyenyak. Ada pula yang tidur di lorong kampus atau di lapangan terbuka. Beberapa universitas hanya memberikan saran seadanya, seperti memakai es batu atau kipas portable, tanpa memberikan solusi nyata. Akibatnya, hotel-hotel di sekitar kampus penuh sesak oleh mahasiswa yang mengungsi dari panas. Seorang mahasiswa Universitas Pertanian Jilin mengaku,
sampai berbaring di wastafel kamar mandi untuk sekedar mendinginkan tubuhnya. Malam tadi aku terbangun karena panas, kepala pusing, tidak bisa tidur lagi. Asrama ini seperti oven, keluhnya di media sosial. Banyak mahasiswa yang bahkan mendirikan tenda di luar asrama demi mencari suhu yang lebih bersahabat. Siapa sangka musim panas di timur laut bisa sepanas ini, ujar seorang mahasiswa lain. Gelombang panas juga membawa dampak ekonomi tak terduga. Permintaan AC di wilayah timur laut melonjak drastis. Warga yang sebelumnya tidak pernah merasa perlu, kini rela mengantri berhari-hari demi mendapatkan pendingin ruangan. Ada yang bahkan membayar ekstra agar teknisi segera memasang AC di rumah. Namun pemasangan AC di wilayah ini tidak semudah di selatan, sebab rumah-rumah di timur laut umumnya berdinding tebal, sehingga teknisi hanya mampu menyelesaikan 2 atau 3 unit dalam sehari. Pengiriman dan pemasangan pun sering molor dari jadwal, sehingga banyak warga harus menunggu sampai musim panas hampir berakhir sebelum bisa menikmati dinginnya AC. Setiap malam, warga berharap hujan turun atau angin berhembus agar bisa tidur dengan nyaman. Kalau saja waktu kecil sudah kenal AC, mungkin hidup akan berbeda, keluh seorang warga. Bahkan, setiap habis mandi, tubuh hanya sejenak terasa segar. Dalam waktu singkat, kembali berkeringat karena suhu kamar yang terlalu panas. Banyak warga kini rutin tidur lebih malam, sekedar menunggu udara agak sejuk. Kisah-kisah dari kota lain, adaptasi dan inovasi. Di Sicia Chuang Hebei, shelter bawah tanah bekas pertahanan sipil mendadak menjadi tempat wisata dadakan untuk warga kota. Dalam 2 bulan terakhir, 7 lokasi bawah tanah di pusat kota dibuka gratis untuk umum, menawarkan udara sejuk, hiburan, makanan dan bahkan fasilitas bacaan. Ada yang sampai berseloroh. Niatnya cari sejuk, malah kedinginan. Wajib bawa jaket ke shelter. Di Nanjing, shelter bawah tanah Taman Xiao Tao juga dibuka gratis, menyediakan meja, bacaan, lotion anti nyamuk, televisi, hingga alat penghilang lembab. Semuanya demi kenyamanan warga yang menghindari panas di permukaan. Bahkan di perjalanan menuju shelter, sempat terjadi insiden ban mobil meledak karena suhu terlalu tinggi. Di Weifang, Santong, festival musik pemuda digelar pada suhu 40 derajat Celcius. Banyak penonton pingsan akibat heat stroke, harus dilarikan ke ambulans. Meskipun penyelenggara sudah menyediakan alat penyemprot air dan pemadam kebakaran, suhu tetap terasa menyiksa. Di Universitas Yantai, Santong, kamar asrama hanya dilengkapi kipas kecil. Banyak mahasiswa akhirnya berlindung di supermarket kampus yang ber-AC hingga malam. Namun saat toko tutup, mereka tetap harus kembali ke asrama panas. Akibat minimnya ventilasi dan kipas, pada malam tertentu, banyak mahasiswa pingsan. Ambulans terus hilir mudik mengevakuasi korban. Pemerintah Provinsi Henan menerbitkan kebijakan unik. Keterlambatan, pulang cepat, atau absen kerja akibat panas tidak akan dihitung dalam absensi. Kebijakan ini dinilai sangat manusiawi dan membantu melindungi kesehatan masyarakat di tengah kondisi ekstrim. Fakta ilmiah, mengapa jalanan begitu panas? Banyak warga menunjukkan bukti nyata suhu permukaan jalan yang bisa mencapai 68 derajat Celcius. Jalanan aspal memang dikenal sebagai penyerap panas terbaik di lingkungan perkotaan. Efek pulau panas di kota-kota besar pun makin terasa. Pengukuran suhu menggunakan termometer biasa menunjukkan angka 48 derajat Celcius. Namun jika menggunakan termometer inframerah langsung di permukaan aspal, angka melonjak drastis hingga 68 derajat Celcius atau lebih. Tak heran, banyak yang menguji resep tradisional dengan menggoreng telur di atas jalanan dan hasilnya sungguh nyata. Kesimpulan, musim panas yang meninggalkan luka dan pelajaran. Gelombang panas 2025 telah menorehkan babak baru dalam sejarah iklim Tiongkok. Tidak hanya menorehkan rekor suhu, tetapi juga mengubah pola hidup, kebiasaan, bahkan persepsi warga terhadap musim panas di negeri mereka sendiri. Gelombang panas ini menjadi pengingat nyata bahwa perubahan iklim telah hadir di depan mata, dan semua pihak harus mulai bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih ekstrim di masa depan. Kisah-kisah mobil yang rusak, hingga perjuangan mahasiswa dan warga menghadapi suhu ekstrim,
kini telah menjadi bagian dari narasi kolektif masyarakat Tiongkok tahun ini, dan mungkin menjadi alarm bagi seluruh dunia untuk lebih peduli pada krisis iklim yang tak lagi bisa diabaikan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.